Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Hapsi Novalia dengan NIM 202111067. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan topik pembahasan saya yang berjudul Pemikiran dan Karya-karya Tafsir Tokoh Tafsir Fazlur Rahman. Baik, berikut adalah biografi singkat dari Fazlur Rahman. Nama lengkapnya, Fazlur Rahman Malik. Ia adalah seorang pemikir Islam. Fazlur Rahman dapat dikategorikan sebagai salah satu pemikir neomodernis yang paling serius dan produktif dewasa ini. Ia dilahirkan pada tanggal 21 September 1919 dan meninggal 26 Juli 1988 di Hazrah, salah satu daerah di anak benua Indo-Pakistan yang sekarang terletak di barat laut Pakistan. Wilayah anak benua Indo-Pakistan sudah tidak diragukan lagi telah melahirkan banyak pemikir Islam yang cukup berpengaruh dalam perkembangan pemikiran Islam, seperti salah satunya Sir Wali Allah, Sir Sayyid Ahmad Han, hingga Sir Muhammad Iqbal. Fazlur Rahman dilahirkan dalam suatu keluarga muslim yang sangat religius. Ia dibesarkan dalam suatu keluarga dengan tradisi keagamaan mazhab Hanafi yang cukup kuat. Oleh karenanya, sebagaimana diakuinya sendiri bahwa ia telah terbiasa menjalankan ritual-ritual agama seperti sholat, puasa, serta secara teratur sejak masa kecilnya dan tidak pernah meninggalkannya. Pengaruh ayah dan ibunya tersebut sangat kuat dalam membentuk kerangka pemikiran dan pengalaman keagamaan seorang Fazlur Rahman. Sang ayah yang dididik dalam pola pemikiran Islam tradisional, namun toleran terhadap nilai-nilai modernitas sebagai kenyataan sehari-hari. Dari ibunya, ia diajarkan nilai-nilai kebenaran, kasih sayang, ketabahan, dan cinta. Kedua orang tuanya ini ikut memberikan bekal yang cukup signifikan dan mendasar terhadap pembentukan kepribadian dan intelektual Fazlur Rahman pada masa selanjutnya. Selanjutnya saya akan menyampaikan pemikiran-pemikiran tafsir dari Fazlur Rahman. Jika dikategorikan, maka pemikiran tafsir Fazlur Rahman dapat terbagi menjadi 7 bagian, yang diantaranya yang pertama, tentang wujud Tuhan. Fazlur Rahman dalam menerangkan gagasan tentang Tuhan dan alam semesta senantiasa mengacu pada Al-Quran sebagai sumber prioritas primer dan senantiasa aktual dan kontekstual dalam setiap masa dan keadaan di mana manusia berada. Yang kedua, tentang kenabian dan wahyu. Fazlur Rahman mengemukakan tentang perbandingan antara pandangan kaum filosof dan ahli kalam atau teolog ortodoks mengenai konsep kenabian dan wahyu. Pembahasannya dimulai tentang konsep akal manusia menurut Ibnu Sina pada tahun 1037 Masehi. Selanjutnya, tentang kedudukan akal dan fungsi wahyu. Menurutnya, manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna dan mulia. Ketinggian, keutamaan, dan kelebihan manusia dari makhluk lainnya terletak pada akal yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Lalu selanjutnya, tentang takdir atau hukum alam. Menurutnya, salah satu fungsi utama dari adanya gagasan tentang Tuhan adalah untuk menjelaskan keteraturan alam semesta. Menurut Fazlur Rahman, ajaran fundamental Al-Quran tentang alam semesta ialah yang pertama, bahwa ia merupakan sebuah kosmos atau sebuah tataan. Yang kedua, bahwa ia merupakan suatu tatanan yang berkembang, yang dinamis. Lalu yang ketiga, bahwa ia bukanlah suatu permainan yang sia-sia, tetapi harus ditanggapi secara serius. Manusia harus mempelajari hukum-hukum yang merupakan bagian dari perilaku Tuhan.
dan menjadikannya sebagai panggung dari aktivitas manusia yang punya tujuan. Lalu selanjutnya, pemikiran tentang hari akhir. Ide pokok yang mendasari ajaran-ajaran Al-Quran tentang akhirat adalah bahwa akan tiba saat ketika manusia menemukan kesadaran unik yang tidak pernah dialaminya di masa sebelumnya mengenai amal perbuatannya. Alam semesta ada batasnya. Pada saatnya nanti ia akan hancur bersama seluruh kandungannya. Itulah yang dinamakan kiamat. Lalu selanjutnya, pemikiran tentang politik dan kepemimpinan. Menurutnya, dalam berbagai tulisannya, Fazlur Rahman menekankan masyarakat Islam adalah masyarakat menengah yang tidak terjebak pada ekstremitas, dan ulil amrinya atau para pemegang kekuasaannya adalah mereka yang tidak menerima konsep elistisme ekstrim. Lalu selanjutnya, pemikiran tentang konsep etika. Menurut Fazlur Rahman, berkaitan dengan ini, Fazlur Rahman mengemukakan bahwa etika bukan saja sebagai the basic element of the Quran atau esensi dalam ajaran Al-Quran, tetapi juga merupakan aspek universal yang ada di dalam setiap diri manusia. Hukum etika atau moral yang hakiki tidak dapat diubah. Ia merupakan perintah Tuhan, God's command. Manusia tak dapat membuat hukum moral. Ketundukan terhadap moral itulah Islam, dan perwujudannya disebut dengan ibadah. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil-hasil karya tafsir Fazlur Rahman. Fazlur Rahman adalah sosok pemikir intelektual yang tinggi, di mana ia dapat menghasilkan karya-karya yang begitu banyak dan bermanfaat serta penting bagi ilmu pengetahuan kita. Hasil karyanya yang begitu banyak dapat memperluas pengetahuan kita tentang tasawuf dan juga filsafat. Dengan berbagai cara dan jalan yang ditempuh beliau untuk menyampaikan gagasannya yang bernilai sangat tinggi sebagai suatu gerakan Islam. Dalam pengembangan agamanya adalah perjuangan beliau selama hidup. Karya-karyanya yang begitu banyak mengajarkan kita segala ilmu pengetahuan tentang Islam yang pertama kali diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana cara Fazlur Rahman menjelaskan tentang wahyu dan perjalanan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Fazlur Rahman juga menjelaskan apa itu Al-Quran dan segala bentuk ajaran agama Islam serta asal-usul perkembangan tradisi sampai perkembangan modern, juga tentang filsafatnya telah banyak yang ia sampaikan. Salah satunya adalah yang pertama adalah Islam, The University of Chicago Press, second edition tahun 1979. Yang kedua, Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition, University of Chicago Press 1982. Selanjutnya, Major Themes of the Quran, University of Chicago 2009. Lalu, Revival and Reform in Islam, One Word Publication 1999. Selanjutnya, Islamic Methodology in History, Central Institute of Islamic Research 1965. Selanjutnya, Health and Medicine in the Islamic Tradition tahun 1987. Yang selanjutnya, Riba and Interest diarsipkan pada tahun 2016 di Wayback Machine Islamic Study. Lalu selanjutnya, Syariah diarsipkan di tahun 2008 di Wayback Machine Chapter from Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang pemikiran-pemikiran tafsir serta karya-karya dari Fazlur Rahman. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.